Hai guys, ketemu lagi di channel Almaira, Alma dan Pompom. Kali ini kami akan berbagi cara atau trik untuk grooming ya, atau memandikan kucing di rumah sendiri ya. Biar apa? Biar lebih irit tentunya. Kemudian manfaatnya yang kedua, agar anabul kita lebih dekat sama majikannya ya. Baik, kita simak videonya. Yang pertama, siapkan gayung ya. Kemudian shower ya. Kalau misalkan nggak ada gayung, kalau nggak ada shower nggak apa-apa, pakai gayung juga ya. Lebih baik kalau ada kita menggunakan shower. Kenapa shower? Dia halus airnya ya, tidak terlalu gede, tidak terlalu kenceng gitu kan. Kemudian juga lebih merata ketika kita siramkan. Nah, pertama-tama tentunya kita saat mandiin kucing ya, jangan terlalu buru-buru ya. Artinya cara membasuhnya itu pelan-pelan dulu ya, mulai dari ekornya umpamanya, dari badannya gitu ya. Jangan langsung buru-buru sekaligus kayak gitu, dia nanti kaget ya. Jadi dia kita kenalkan dulu, pelan-pelan dulu. Nanti kalau udah lama-lama dia juga tahu bahwa dia itu lagi dimandikan gitu ya, jadi nggak kaget gitu. Oke, selanjutnya tentunya cara membandingkannya tentunya kita bilas ya semua bulu-bulunya, mulai dari punggung, kaki ya, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Kemudian kaki belakangnya juga ya. Nah, kemudian dadanya kita lakukan penyiraman secara perlahan ya, perutnya, kemudian ekornya dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu kemudian kita kasih sampo ya, ya, sampo buat kucing tentunya ya, murah kok, 50.000 doang ya, biar bulunya lebih bagus, lebih sehat. Kasih, kemudian dilus-lus ya, dilus-lus terus diratakan mulai dari punggung ya. Jadi kita kasih air dulu, tujuannya apa? Biar tadi kan kurang banyak nih airnya nih, biar merata, biar lebih basah, busanya lebih banyak. Pompomnya ngamuk guys ya. Dilus-lus ya, terus diratakan, digosok-gosok biar hilang kotor-kotorannya, digosok-gosok. Nah, saya nemuin kutu tadi, kutu kucing. Terus digosok-gosok ya, ya seperti halnya kita keramas lah ya. Pala ya kita dikeramas, anggaplah misalkan sama ini juga ya, pelan-pelan nih. Nah, ketika misalkan tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya nih, ketika anabul kita mulai berontak, mulai tidak nyaman, diberhentikan dulu aja, dihentikan dulu ya, dielus-elus bagian bawah bawah telinga ya, dagu lah ya. Dia itu akan merasa lebih nyaman ketika kita pegang itu, jadi dia akan rileks dan rileks lagi. Nah, kita tambahkan lagi ya samponya ya, kita gosok-gosok lagi ya, gosok-gosok lagi
ya, semuanya ya ini. Nah, kita kasih air yang lebih busanya lebih banyak. Pom enaknya pom dimandiin ya, nanti kamu wangi, nanti kamu bersih. Nah, kakinya digosok-gosok karena ini paling kotor nih biasanya nih, kaki sebelah sini nih, di dampal bawahnya ya. Digosok-gosok terus pelan-pelan ya, dadanya ya, kaki sebelahnya lagi ya, sebelah kanan atau sebelah kiri lah, sama aja lah ya. Gosok-gosok terus digosok-gosok kakinya ya, biar bersih. Digosok-gosok kakinya, digosok-gosok. Oke, lanjut perutnya. Perutnya juga kan kalau lagi tiduran dia tuh ya suka kotor ya, kena pasir, kena debu dan lain sebagainya. Kita sama gosok-gosok juga. Ini namanya pom-pom ya guys, pom-pom, kucing kesayangan Alma. Pom-pom ini kucing kesayangan Alma. Kalian pernah tahu nggak? Saya ini pernah sempat saya adopt loh ke orang. Dapat 1 hari kami ambil lagi karena Almanya nangis terus, pengen pom-pomnya balik. Tapi alhamdulillah yang adopnya itu baik ya, dibalikin lagi ke kami. Oke guys, lanjut. Ya udah mulai ngamuk nih pom-pomnya nih guys. Ya, kalau kayak gini kita disayang-sayang dulu ya, diberhentikan dulu, di-off-kan lagi. Berhentikan dulu nyucinya ya, nyuci lah. Apa namanya, mandiinnya biar dia lebih rileks ya. Dia pengen berdiri katanya guys, dia. Oke, kita lanjut gosok-gosok lagi. Nah, sekarang bagian ekornya kita gosok-gosok ya. Ini ekornya di sini suka banyak jamur nih guys, makanya kita harus bersihin ya. Kita bersihin. Nah, sambil ngebersihin yang lainnya, tadi yang saya bilang di awal, dia lebih rileks ketika dipegang bagian depannya ya. Tuh, apalagi di bawah telinganya, di pipinya yang gemoy-gemoy itu ya, nggak apa-apa, dikasih dipegang sambil dipegang. Udah mulai meronta-ronta dia ya, mulai nggak nyaman dia rupanya. Kita terus gosok-gosok terus kakinya, kaki belakang, kaki depan ya, yang kiri yang kanan semua kita gosok-gosok. Yang belakang sekarang ya guys ya, kita bersih, kita gosok terus guys. Ini ya cara-caranya, kira-kira begitulah teman-teman, biar lebih irit ya. Kemudian buat teman-teman misalkan yang lagi santai di rumah juga ya, kayak saya nih hari Minggu nih sekarang, daripada saya duduk ya, kebetulan kami hari ini nggak keluar rumah, mengisi kekosongan saya lakukan lagi ya, lebih baik nyuci meong gitu ya, anabul kesayangan Alma. Nah, disayang, dicium nggak apa-apa ya, dia bisa merasakan ya kasih sayang kita ya, biar dia lebih rileks ya. Kemudian kita banjur sedikit ya. Nah, untuk tadi kan udah kekeringan nih, kita kasih lagi biar busanya lebih banyak lagi. Terus ya digosok-gosok ya lehernya, pinggir-pinggirnya ini nih. Nyaman ya kalau pas di sebelah sini. Berikutnya adalah telinganya digosok-gosok ya guys. Catatan nih, untuk telinga jangan sampai masuk ya, dia nanti nggak nyaman juga ya, kemudian juga nggak baik buat meongnya
ya, pelan-pelan saja, kasih air secukupnya saja ya. Nah, samping-sampingnya, atas-atasnya biasa kotor nih kalau udah lama nggak dicuciin, nggak dimandiin. Terus lanjut kasih sabun. Kabur. Tenang pom-pom, tenang, relax pom-pom ya. Kita mulai sekarang palanya nih guys. Palanya kita mulai bersihkan ya. Ya, palanya, samping-samping telinganya noh, pas telinganya noh. Nah, dibersihin ini. Nanti kalau habis mandi kamu segar ya pom ya. Ya, ganteng lagi kamu nanti, bersih lagi, wangi lagi. Ya, pelan-pelan ya, di sini pelan-pelan, jangan sampai masuk ke matanya atau ke telinganya. Pelan-pelan terus digosok-gosok biar bersih ya, mulai dari telinga. Saya menemukan ini kotoran telinganya nih, saya bersihin ya pelan-pelan ya. Kasih air dulu biar tidak terlalu keras, kemudian kita ambil pelan-pelan. Oke guys, selanjutnya guys, ini ada yang nanya juga, apakah boleh pakai Mama Lemon misalnya, samponya segala macamnya. Ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, asal jangan lama didiemin, habis itu langsung dicuci lagi. Justru kalau misalkan kucing-kucing yang misalkan lama nggak dibersihin ya, saya rasa bagus juga pakai Mama Lemon misalkan ya, pakai sunlight gitulah ya. Biar apa, dia kan biasanya berminyak tuh ya, kotor dan lain sebagainya berminyak. Nah, kalau pakai itu dia lebih hilang, lebih bersih. Nanti terakhir dikasih sampo-nya si meongnya gitu. Waduh, udah mulai loncat-loncat nih guys nih. Loncat-loncat nih guys nih. Ini kesempatan nih buat ngebersihin perutnya sebetulnya. Oke, lanjut. Guys, loncat-loncat guys, loncat-loncat. Nah, nggak nyaman namanya kucing ya, kena air nggak nyaman. Harus loncat-loncat. Kayak ditimbang-timbang ya guys. Lanjut, kita lanjutkan untuk pencuciannya ya, gitu ya. Lagi dia mulai meronta-ronta kayak gitu, kita lakukan pembelaiannya secara pelan-pelan. Nah, lanjut hidungnya ya. Hidungnya tidak kalah pentingnya kita bersihin, kasih air sedikit saja kalau untuk hidungnya ya. Untuk permuka-muka nih, bagian muka-muka nih, jangan sampai kena basah, dia nanti akan ngamuk ya. Pelan-pelan saja, air secukupnya aja, dikit-dikit gitu ya, yang penting ada basah. Kalau nggak dibasahin kan kering, kasihan, nanti kesakitan meongnya. Oke lanjut. Nah, sambil terus ya, lagi-lagi ada kesempatan untuk membersihkan telinga, kita lakukan pembersihan. Nanti setelah kita udah rata kasih sampo, kasih sabun ya, udah dirasa sudah bersih, tentunya terakhir kita lakukan pembilasan gitu ya. Sebelum melakukan pembilasan kita pastikan dulu nih ya, semuanya kita bersih. Nah, lagi-lagi ini ekornya nih kita gosok-gosok ya kayak gini ya. Di sini dia biasanya banyak jamur nih guys ya. Kita gosok-gosok biar hilang jamurnya ya. Nah, kemudian nanti selendang hilang jamurnya, tentunya bulunya bagus lagi, bersih lagi gitu ya. Terus digosok-gosok, asiknya digosok-gosok, asiknya digosok-gosok. Pom-pom, lanjut pom-pom. Pom-pom ekornya kita langsung lagi-lagi ya, kita kasih bersihin lagi, kita putar-putar sedikit ya. Nah, kita kayak gitu ya, kasih ya, pakai jari ya. Lagi-lagi
lagi yang lainnya ya, dipastikan lagi bersih dan bersih. Kita gosok-gosok lagi kaki bagian bawahnya, ini biasanya paling kotor di situ soalnya ya. Lanjut yang sebelah depannya juga, yang sebelahnya lagi sama ya, kita gosok-gosok lagi. Oh, ada yang nanya, boleh gak sih pakai sikat digosok-gosoknya? Monggo kan, tapi jangan pakai sikat ini ya, sikat baju umpamanya, ada kok sikat khusus buat kucing ya, apa-apa ya. Prinsipnya berikan kasih sayang dengan lembut ya, mau pakai itu sikat, mau pakai tangan kita langsung gak apa-apa, kasih aja pelan-pelan ya. Lanjut kita kasih shower ya. Oh gimana pak, gimana mas, kami ini nggak punya shower umpamanya. Kalau kita pakai gayung saja gimana ya, nggak apa-apa, tapi tadi ya harus pelan-pelan ya, pelan-pelan saja, cur gitu ya. Pakai gayung misalkan airnya apa-apa. Kalau ini kan pakai shower ini dia lebih enak, lebih merata dan pelan-pelan tentunya ya. Jadi dia ke dianya nggak kaget gitu, ke anak bulu kitanya nggak kaget gitu. Kemudian tidak berantakan kan kalau pakai shower gitu. Jadi harapannya meminimalisir untuk memasukkan atau airnya masuk ke telinga atau ke mata dan lain sebagainya ya. Oke, ini kita udah mulai masuk ke tahap pembilasan ya guys. Kita mulai dibilas ya. Nah, kita matanya juga bersihin ya, matanya kita bersihkan. Nah, kita nggak apa-apa kita kasih gayung biar lebih banyak airnya ya, tapi jangan sampai kena ke mukanya, dia akan kaget ya. Kena kepalanya dia akan kaget, dia akan berontak. Nah, hati-hati sebelah sini, pelan-pelan ya, tuangkannya pelan-pelan, bilas semuanya kita bilas. Op mau kabur guys. Dibilas bagian depannya ya guys, biar lebih bersih, biar tidak ada sisa-sisa sabun di tubuhnya, sisa-sisa sampo di tubuhnya. Dia liatin guys. Terus ya, terus sambil digosok-gosok. Digosok-gosok terus, digosok-gosok. Kita bilas bagian depannya. Bilas lagi pakai air, pakai gayung gitu ya, biar lebih banyak, biar lebih cepat untuk pembilasan samponya. Ini khusus ini ya, untuk bagian muka, untuk bagian kepala. Saat pembilasan ya, telinganya ditutup ya guys, telinga macam kayak gini, nah perhatiin ya, ditutup telinganya baru kita guyur ces gitu ya, gitulah kurang lebih ya. Tujuannya apa? Biar nggak masuk ke dalam telinganya ya, nanti dia akan berontak, dia akan ngamuk gitu. Oh, ini aja tuh kena tuh dikit kayaknya. Kan loncat-loncat kan. Aduh, loncat-loncat pom-pomnya guys. Oke, cukup ya teman-teman untuk berbagi trik atau cara untuk memandikan ya, atau grooming ya, atau memandikan apalah bahasanya ya,
memandikan kucing ya di rumah sendiri tanpa harus kita ke pet shop ya tadi ya teman-teman. Oke, itu saja guys, jangan lupa di like ya, kemudian komen dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.